Suaminya ini mengigau, Bu. Suaminya memegang burungnya sambil memanggil nama teman dari istrinya. Suamiku mengigau, Mbak. Dia sebut nama temanku sambil pegang burungnya. Ungkap klien saya lewat telepon. Saya cukup kaget mendengar ungkapan klien tersebut. Jadi sebelumnya, klien bercerita lewat DM Instagram. Beliau mengatakan, ada hal yang aneh dalam diri suami saya, Mbak. Jadi saya butuh ngobrol langsung dengan Mbak Meida. Apakah diizinkan? Tanya klien. Tentu saja diizinkan, Bu. Saya berikan beliau kesempatan untuk mengikuti konseling lewat telepon. Jadi bagi klien yang ingin mendapatkan solusi cepat, biasanya saya berikan kesempatan untuk mengikuti konseling. Konseling dengan saya bisa dilakukan jarak jauh. Tidak harus datang ke kantor saya di Kudus, Jawa Tengah. Karena bagi orang sibuk seperti Anda, mungkin akan lebih efisien jika konseling dilakukan jarak jauh. Bisa melalui telepon, video call, maupun chat WhatsApp. Apalagi kalau rumah ibu jauh ya, di Kalimantan misalnya. Untuk datang ke Kudus, Jawa Tengah, tentu akan sangat memakan waktu, biaya, dan tenaga. Jadi itulah kenapa ada alternatif konseling jarak jauh, dan hasil dari ikhtiar melalui konseling ini pun sama baiknya, sama efektifnya ketika ibu konseling langsung di kantor saya. Kadang ada klien saya yang ragu, nggak Mbak, maunya bertemu langsung biar afdol. Konseling jarak jauh pun insya Allah sama afdolnya, Bu, karena saya pasti menyiapkan waktu khusus bagi ibu. Biasanya saya menyediakan waktu kurang lebih 45 menit dengan tahapan pertama konseling adalah penyampaian masalah. Ibu boleh menceritakan masalahnya secara detail, kemudian saya akan mendengarkan. Setelah memahami alur dari masalah ibu dan mengetahui hasil akhir dari konseling ini, maka selanjutnya saya akan berikan solusi berupa treatment yang harus ibu lakukan. Treatment ini perlu ibu kerjakan selama kurun waktu tertentu, tergantung jenis treatment yang saya berikan. Treatment yang ibu kerjakan bisa berjalan selama 2-3 minggu. Kemudian setelah ibu menjalankan treatment, kita akan adakan sesi evaluasi. Kita akan bertemu kembali melalui chat WhatsApp. Ibu bisa menceritakan detail bagaimana perkembangan dari solusi yang saya berikan melalui treatment. Apakah ada yang perlu dikurangi atau ditambahi? Nah, itu masuk ke sesi evaluasi. Sehingga insya Allah konseling telepon, chat WhatsApp maupun video call akan berjalan optimal karena kita lakukan bertahap, pelan dan pasti. Nah, bagi ibu yang tertarik mengikuti konseling dengan saya, baik melalui telepon, chat WhatsApp maupun video call, silahkan jangan sungkan hubungi saya di nomor 085 8888 4232 atau klik chat WhatsApp otomatis di bawah ini. Nah, kembali lagi pada kasus klien saya tadi, Bu. Jadi, klien saya yang mengikuti konseling telepon ini sekarang masih dalam tahap menjalankan treatment yang saya berikan. Saya lanjutkan dulu ya ceritanya, karena saya yakin ibu pasti penasaran. Jadi pada suatu malam ketika klien sedang tidur berdampingan dengan suaminya ini mengigau, Bu. Suaminya memegang burungnya sambil memanggil nama teman dari istrinya. Lalu klien saya bertanya, apakah ini artinya suami naksir temanku, Mbak? Padahal suami nggak pernah ketemu temanku. Ungkap klien saya, kemudian saya jawab dengan pertanyaan. Apakah ibu hobi curhat mengenai temannya ini? Sering, Mbak, jawab klien. Tiap pulang kerja, saya selalu curhat ke suami. Temanku pakai baju apa, habis perawatan pakai apa, dan hasilnya kayak gimana, gaya make up-nya, gaya hijabnya, kita ngobrol apa saja, masalah dengan suaminya, dan sebagainya. Semuanya saya ceritakan ke suami, Mbak. Ini ungkap klien saya. Jadi Bu, klien saya ini hobi banget menceritakan kondisi fisik dan mental dari temannya kepada sang suami. Kemungkinan besar dari cerita tersebut, suami ibu kemudian memvisualisasikan atau mengimajinasikan. Temanku tadi pakai blush on cantik banget, Pak. Pipinya jadi merah merona. Terus dipadukan sama style hijabnya yang modis dan gaul, tapi tetap anggun. Mama pengen deh bisa secantik itu. Nah, kurang lebih klien saya bercerita seperti ini sama suaminya. Akhirnya, sang suami menerjemahkan curhatan istri ke dalam imajinasinya. Suami klien membayangkan dan menggambarkan teman dari istrinya itu. Wanita cantik dengan pipi merah merona dan style yang anggun. Nah, mulai tuh Bu, terbayang dan tercipta sosok wanita imajinatif dalam diri suami yang dipanggil sebagai teman istriku. Ibu pernah dengar gak kalimat, pria itu jatuh cinta dengan cara dari mata turun ke hati? Ibu jangan mengartikan kalimat ini apa adanya. Dari mata turun ke hati ini bukan hanya mata fisik, Bu, tapi juga mata batin. Ingat, pria itu makhluk visual. Dia suka melihat yang indah-indah dan memfantasikan yang indah-indah itu menjadi miliknya. Jadi saat ibu kagum dengan penampilan teman wanita ibu yang anggun,
cantik, ramah, cukup simpan sendiri. Jika ibu ingin curhat pada suami, jelaskan inti permasalahannya, bukan penampilan detil teman wanita ibu. Saat ibu rajin cerita teman wanita ibu yang aduhai itu, suami bisa jatuh cinta, bahkan sebelum bertemu. Jadi, mulai sekarang, kalau mau curhat ke suami harus dipilah-pilah dulu ya Bu. Jangan sampai ibu saking semangatnya menceritakan teman ibu kepada suami jadi menghidupkan sosok teman ibu secara imajinatif, kemudian berfantasi menjalin hubungan intim dengannya. Seperti kasus klien saya ini Bu. Sampai-sampai sang suami memegang burungnya sembari mengigau menyebut nama teman istrinya. Nah, bagi ibu-ibu di sini yang memiliki kasus serupa atau mengalami kasus rumah tangga lainnya, jangan segan untuk mengikuti konseling dengan saya. Silahkan bisa melakukan pendaftaran di nomor 085 8888 4232 atau klik chat WhatsApp otomatis di bawah ini.